Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fandi Dermawan. Saya dari kelas Manajemen Internasional 57. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendekatan manajemen konflik dan performansi kerja. Yang pertama, kita harus mengetahui pengertian manajemen konflik. Manajemen konflik adalah cara yang dilakukan oleh pemimpin pada saat menanggapi suatu konflik. Selanjutnya, pengertian pendekatan manajemen konflik dalam performansi kerja dapat diartikan sebagai fungsi perkalian suatu usaha atau effort atau motivasi dengan kemampuan atau ability yang mencerminkan kesanggupan seseorang untuk melaksanakan suatu tugas, sedangkan motivasi mencerminkan bagaimana seseorang dengan penuh semangat menerapkan kemampuan tersebut. Di sini ada pendekatan manajemen konflik menurut Leavitt H. J, yaitu dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama adalah konfrontasi, yang kedua adalah negosiasi, yang ketiga adalah penyerapan atau absorption. Di sini ada 5 gaya manajemen konflik, yaitu yang pertama, avoiding atau tindakan menghindari. Yang kedua adalah kompetisi atau komando otoritatif. Yang ketiga, akomodasi atau meratakan. Yang keempat itu adalah kompromis. Dan yang terakhir adalah kolaborasi atau kerjasama. Di sini ada makna performansi kerja, yaitu dalam kamus manajemen didefinisikan sebagai pencapaian oleh individu, tim, organisasi, atau proses. Performansi kerja identik dengan hasil kerja. Sumber daya organisasi, manusia memiliki potensi kerja yang berpengaruh pada organisasi. Makna kinerja. Kinerja atau performansi merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program, kegiatan, atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang dituangkan melalui perencanaan strategis suatu organisasi. Di sini ada pula faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja, antara lain yang pertama, harapan mengenai imbalan, yang kedua, dorongan atau motivasi, yang ketiga, kemampuan, yang keempat, kebutuhan dan sifat, yang kelima, persepsi terhadap tugas, yang keenam, imbalan internal dan eksternal, yang ketujuh, persepsi terhadap tingkat imbalan dan kepuasan kerja. Di sini ada pula faktor-faktor yang mempengaruhi performansi. Yang pertama adalah faktor-faktor diri atau individu seperti sikap, sistem, nilai, karakteristik fisik, minat, motivasi, usia, jenis kelamin, dan juga pendidikan serta pengalaman. Yang kedua, faktor-faktor situasional, yaitu faktor sosial dan keorganisasian. Definisi penilaian performansi adalah usaha pencapaian tujuan organisasi yang merupakan proses, juga usaha pencapaian tugas akhir yang jangkauannya waktunya lebih pendek dan lebih konkret, serta merupakan bagian dari tujuan yang jangka panjang. Di sini ada pula pengaruh lingkungan terhadap performansi kerja. Kondisi lingkungan kerja mempengaruhi kinerja karyawan, misalnya ukuran ruangan kerja, pencahayaan, ventilasi udara, kegaduhan dan situasi komunikasi antar karyawan. Semakin kondusif lingkungan kerja, maka akan semakin tinggi etos kerja karyawan. Dan juga semakin semangat karyawan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban akan semakin tinggi. Kesimpulan, dengan adanya pendekatan manajemen konflik dan performansi kerja akan dapat mengatasi segala kendala yang terjadi dalam setiap organisasi yang mengalami segala pertikaian konflik dalam segala aspek organisasi. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan dalam